kurang lebih itu 20 menit ya. Belum. Jadi saya dalam kesempatan ini saya pengen pesan. Jadi pertama saya khususnya dan kepada Iwan sekalian bahwa kita harus benar-benar berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Pangersa yang telah membimbing kita. Bahwa apa yang diajarkan di sini ini, apa yang dikatakan Pangersa, apa yang disampaikan Pangersa itu sebenarnya adalah hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya pelajaran anak TK, bukan hanya pelajaran anak SD, bukan hanya pelajaran anak SMP. Ini pelajaran S3 sebenarnya. Kalau saya baca-baca di buku S3. iya, baca-baca di buku aplikasi apa namanya? Ilmu-ilmu modern, ESQ kita sudah belajar di sini, Law of Attraction kita dapat di sini. Kemudian apa namanya? Banyaklah yang berbagai macam teori-teori kuantum ikhlas, kemudian automatic brainstorming, itu yang saya baca intinya tuh ke hati. Jadi kalau kita udah belajar di sini bener, itu kita nggak usah baca buku sebenarnya. Jadi sekali lagi kita wajib bersyukur dan berterima kasih bahwa apa yang diajarkan di sini itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan Pangersa, apa yang diajarkan guru. Insya Allah gak bakalan rugi, Pasti. Ya karena ketika kita ditalkin oleh seorang guru mursyid, ya apalagi oleh guru kita semua, oleh Pangersa, kan guru kita itu bukan hanya memberikan sebuah kalimahnya dan bacaannya saja, tetapi yang saya tafakuri ternyata di situ juga disimpan apa? Atau dititipkan karakter-karakter guru di dalam jiwa kita itu. Nah, makanya ketika kita istiqomah mengamalkan talqinan dari seorang guru, maka kita secara tidak sadari karakter-karakter guru itu akan akan ada lah di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya disebut tuh itu mah, kalau kata peribahasa keterangan mah al ulama warasatul anbiya. Ternyata para ulama itu diwarisi, bukan hanya diwarisi ilmu saja, ternyata diwarisi juga karakter kanjeng nabinya itu. Nah, kita juga diwarisi mudah-mudahan karakter guru kita kepada kita semua ya. Itu yang saya nggak dapat di saya. Alhamdulillah dikaruniai kemampuan untuk kalau nyari teori mah gampang lah. Di Google saya pakai teori apa tahu dalam sekian detik, udah tahu gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya temukan di Google tuh, itu karakter. Karakter sama adab. Jadi karakter itu mau teori apa Mbah Google tuh bisa. Mau teori kitab kuning ada, semua lengkap lah. Mau teori fikih, mau teori apa ada di situ. Tapi yang itu yang tidak saya temukan dari Pangersa itu, ya Allah. Adab sama karakter itu yang tidak bisa kita baca sendiri. Dan itu pentingnya kita harus sering ketemu guru, sering berdiskusi, sering mendengar tausiah beliau, jangan beliau itu, karena karakter itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipelajari. Tapi harus benar-benar kita belajar langsung bagaimana adab kita terhadap guru, bagaimana adab kita terhadap sesama. Nggak diajarkan di Google, di medsos tuh nggak ada. Bahkan itu yang justru paling mahal dari sebuah ilmu tuh, itu adab ya Kang ya. Betul, kalau di dalam kitab itu kan di kitab ta'lim ya, afdalul ilmi ilmihal. Jadi ilmu yang paling afdal itu, yang paling utama ketika ilmu tersebut menghasilkan sebuah karakter atau akhlak yang bagus gitu kan. Walaupun ilmu apapun, mau segudang, mau istilahnya sedunia pemahaman atau keilmuan, kalau keilmuan tersebut tidak menghasilkan sebuah akhlak, menjadi sia-sia. Tapi sebuah ilmu tersebut menjadi ilmu yang paling utama disebutnya ketika ilmu tersebut kita amalkan dan hasil dari amaliyah itu menjadi sebuah akhlak dan karakter. Iya betul. Ya, tidaklah berilmu seseorang kalau akhlaknya masih jelek. Tidaklah beragama seseorang kalau akhlaknya tidak baik. Jadi akhlak itulah justru buah ibadah, buah agama itu gitu.
Luar biasa sekali lah kita di sini istilahnya diarahkan, dibimbing oleh pengarsa guru untuk mempunyai akhlak-akhlakul karimah. Jadi kemarin ada yang menarik Kak, dari ceritanya Kang Abah. Seorang guru tuh beliau punya bahan-bahan untuk dimasak, beliau punya resepnya, Iya. beliau racik sendiri, kemudian nah mangga cobian, silakan ikuti. Jadi bukan cuma teori, ini loh resepnya gitu, Iya. nggak dilempar gitu aja, ini resepnya, ini bumbunya nanti gini-gini, tapi enggak, guru tuh mencontohkan ini bahan-bahannya A, B, C, nanti takarannya segini, cara masaknya begini, nanti hasilnya seperti ini. Udah tinggal ikut gitu aja sebenarnya. Soalnya tuh mudah, tapi ini tuh Allah memaksakan teh. Allah memaksakan. Dan satu lagi yang saya ingin sharing di sini, bahwa selama ini ada anggapan Thariqah itu hanya untuk orang wali. Iya. Ada orang yang kadang-kadang justru sebaliknya, ada orang yang malas, ada orang pinggiran, ada orang yang panjang angan dan sebagainya, ada konotasi negatif tentang Thariqah. Padahal justru sekarang kondisi saat ini membuktikan bahwa Thariqah itu adalah sebuah kebutuhan. Iya, betul. Banyak orang pintar yang akhirnya justru terhijab dengan ilmunya. Banyak orang kaya yang justru pusing dengan banyak duitnya. Banyak orang yang berpangkat tapi justru kabelit ke pangkatnya. Nah, justru Thariqah inilah yang kemudian akan bisa membuka, membebaskan mereka dari keterikatan duniawi. Karena tadi pengerasa kebahagiaan hakiki itu ya ada di sini. Gimana para pemirsa? Ada yang mau tanya nggak? So kalian belum ada Kang Ustadz ya? Iya. Ulah cukup. Itu juga jadi ada kaidah gini. Orang banyak bertanya, kadang-kadang itu tidak baik, tapi tidak bertanya juga justru kadang-kadang menyesatkan. Malu bertanya sejak di jalan. Jadi saya tuh takutnya gini, ada yang kita nggak ngerti, kemudian kita nggak tanya ke guru. Ketika ada orang lain nanya, kamu ikut tarekat apa, gini, kemudian ditanya lagi, gimana sih? Ah, tadi orang mah dengan tarekatnya anggar wae. Gitu kan. Jadi apa ya? Jadi iklan jelek gitu kan. Padahal kalau mumpung ada pengersa, mumpung ada para ustadz, itu kesempatan itu nanya gitu. Jadi mungkin harus dibudayakan di sini, di kita ini, kalau ada ustadz-ustadznya, ayo nanya orang nih, jangan ngobrol sendiri, kalau Kang ngomongan yang nggak ada hubungannya dengan pelajaran di sini. Jadi kata Kang Abah kemarin ini, kalau ke Pleret ya mungkin dapat oleh-oleh naon gitu ya. Oleh-oleh celengan. Kalau ke Cirebon ya dapat empal gentong gitu ya. Ini mah yang dibahas empal gentong nyaritakan ondel-ondel kan tuh nyambung. Jadi harusnya dalam hemat saya tuh kalau kesini itu harus bawa oleh-oleh gitu. Iya. Yang tadi Pak saya bilang juga kan, ayo ngerti enggak nih biar ada oleh-oleh dari sini. Itu sebenarnya peluang kita untuk mendapatkan sesuatu dari guru gitu. Betapa ruginya orang yang tidak punya guru, dan lebih rugi lagi udah ketemu guru nggak dapat apa-apa. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, cukup dulu ya. Pemirsa, Iwan Allah rahimahullah, sahabat sejati yang sering digunakan oleh Pak Casnadi. Alhamdulillah bincang-bincang dengan Pak Casnadi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Casnadi menjadi sebuah wawasan atau menambah pengetahuan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua lebih istiqomah lagi mengamalkan ilmu atau amaliyah yang sudah diberikan oleh guru kita. Amin. Semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.